Bismillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para ibu kapungkur waktu pertemuan terakhir kita membahas hadis-hadis anu mardud anu ditolak, yaitu yang disebut hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif, kalau ibu punya uang, tertulis di kitab Ad-Du'afa karangan Ibnu Hibban. Kedua, kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal karangan Imam Az-Zahabi. Katilu, kitab Al-Marasil Al-Ilal Al-Mudraj. Saya ulangi, yang ketiga adalah kitab Al-Marasil, kitab Al-Ilal, kitab Al-Mudraj karangan Imam Abu Dawud. Keempat, Al-Ilal karangan Imam Ad-Daruqutni. Di dalam kitab-kitab ini belum ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semuanya berbasis bahasa Arab. Hanya ibu harus tahu nama-namanya, itu aja. Tahu bahwa kitab-kitab, kalau akan mencari kitab dhaif itu, yaitu saya ulangi, kitab Ad-Du'afa karangan Ibnu Hibban. Dua, kitab Mizanul I'tidal karangan Imam Az-Zahabi. Ketiga, Al-Marasil Al-Ilal Al-Mudraj karangan Abu Dawud. Keempat, Al-Ilal karangan Imam Ad-Daruqutni. Di kitab-kitab ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitab,
itu ditulis rawi-rawi hadis. Maka setelah ditulis rawi-rawi hadis, kita akan ketemu hadis yang dhaif sekali, ada hadis yang tidak dhaif sekali, ada hadis dhaif yang bisa diamalkan tetapi dengan ihtiyat, yaitu kita harus mengerti sumber-sumber kenapa dia disebut dhaif. Dan tentu para ibu, tidak seluruhnya hadis dhaif ditolak. Kalau hadis dhaif isinya sama dengan hadis sahih atau hadis hasan, tentu saja kita bisa pakai untuk menguatkan hadis sahih. Nah, kemudian yang akan kita bahas hari ini yaitu hadis yang ditolak sebab jatuhnya isnad. Isnad sudah kita tulis dulu. Yaitu isnad itu orang-orang sandaran yang mengeluarkan hadis sampai Nabi Muhammad SAW. Disebutnya isnad. Nah, kalau isnad itu tidak ada, disebutnya syakun atau hadis munqati. Nah, hadis munqati ini bentuknya ada 6. Ada munqati jatuh karena dohirnya, maksudnya dohirnya itu orang yang diriwayatkannya itu terputus, hilang, tidak ada, tidak diketahui dan tidak ditemukan. Ada yang terputus disengaja, ada yang terputus bukan disengaja, oleh karena lalai, oleh karena disengaja, oleh karena lupa lagi, dan sebagainya. Maka hadis yang termasuk hadis munqati itu ada 6. 1, hadis mu'allaq. Saya mau tulis tapi boardnya nggak ada. Sekali lagi, yang termaksud hadis-hadis munqati itu ada 6 kategorinya. Yaitu 1, al-mu'allaq, disebut hadis mu'allaq. Kedua, hadis al-mursalu, disebut hadis mursal. Dan ketiga, hadis al-mu'dhal dan
Do dan lam nulisnya ya. Dal dan lam disebut mu'dhal. Hadis munqati karena mu'dhal. Bisa diikuti nggak Bu? Bisa. Keempat, al-munqati. Hadis munqati. Yang kelima, hadis mudallas. Mudallas. Yang keenam, al-mursalul khafi. Al-mursalul khafi. Nah, yang keenam ini termasuk hadis-hadis yang mardud bisukutil isnad. Hadis-hadis yang ditolak kalau berdiri sendiri, maksudnya gitu. Kalau hadis ini berdiri sendiri, ini hadis ditolak diamalkan walaupun boleh dituliskan. Kalau ditulis boleh, diamalkan tidak boleh. Kalau apa? Kalau hadis-hadis ini menyangkut masalah ketentuan ibadah mahdoh dan hadis-hadis ini menghukum halal dan haram, itu tidak boleh dipakai. Keseluruhan harus dhaif. Kecuali isi hadis dhaif itu ada indikasi kesamaannya dengan hadis sahih, itu bisa dipakai memperkuat hadis sahih. Nah, jadi ibu cukup untuk mengetahui kalau membaca Bulughul Maram, kalau membaca Subulus Salam, itu suka disebut di belakangnya hadza hadisun mu'allaqun, hadza hadisun mursalun, hadza hadisun muqbalun, hadza hadisun munqati'un, hadza hadisun mudallasun, dan hadza hadisun mursal khafi. Kalau yang pernah belajar di Sanawiyah Mu'allimin pasti udah sering melihat huruf-huruf itu atau kalimah-kalimah atau lapan-lapan itu. Nah, keseluruhannya termasuk golongan hadis munqati. Yang ke-1, kita mencoba membahas yang nomor 1, yaitu hadis mu'allaq. Definisinya tulis dalam bahasa Indonesia saja biar cepat dipahami. Hadis mu'allaq itu, hadis yang dibuang di awal isnadnya seorang atau beberapa orang berturut-turut. Itu definisinya. Disebutnya hadis mu'allaq.
Ada hadis yang diriwayatkan semua sanad itu tidak ada, tahu-tahu di dalam kitab hadis disebut qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, tetapi sanadnya tidak ada, itu sebutnya mu'allaq. Jadi para ibu tuh cukup tahu nama-namanya aja gitu. Sebab untuk mengetahui sampai dalam-dalam seperti itu, ya kita harus khusus ya belajar ininya. Sebab banyak. Cukup saja yang disebut hadis mu'allaq itu hadis yang dibuang, hilang atau jatuh satu sanad atau beberapa sanad. Satu atau beberapa sanad. Atau dibuang seluruh sanadnya kecuali disebut sahabatnya saja. Dari sahabat anu umpamanya. Padahal yang mengumpulkan itu tabi'in ketiga. Makanya baca sholawat suka Allahumma sholli wassalim ala Sayyidina Muhammadin wal asabihi wa tabi'ina kan begitu. Tabi'in dan tabi'in. Jadi 3 tabi'in yang terkenal. Jadi Rasulullah seatas wafat itu batas sahabat ke atas. Dari Rasulullah wafat sampai habis sahabat itu disebut sahabi, masa sahabat. Dari sahabat wafat ke sini disebut tabi'in. Tabi'in pertama disebut tabi'in kabir. Kemudian lihat tabi'in kedua, tabi'in ketiga. Ini keilmuan hadis itu di situ. Saya kasih satu contoh hadis ya. Mu'allaq. Misaluhu contohnya ma akhrajahul Bukhari fi muqaddamati babi ma yudhkaru fi fahdi. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab soal paha laki-laki aurat atau tidak. Kalau perempuan mah tidak bisa ditawar ya Bu ya. Aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan pergelangan tangan. Jadi telapak kaki itu termasuk atasnya, maka pergelangan aja artinya. Pergelangan sini itu bukan aurat. Bagi siapa itu? Bagi kita ya. Kalau tukang ngaramet mentok aurat iya. Tukang ngaramet tapi kabetis nang gitu aurat. Nah, lamun disebut aurat mah ripu atuh ngaramet mah. Kehalangan taneuh geus katutup aurat takut taneuh. Kan agama Islam itu sangat elastis. Setiap ada mudirron maka hukum menjadi lunak gitu. Maka kembali kepada usul ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu usul fikih. Setiap madorot bisa membolehkan yang dilarang. Buka aurat sampai dengkul perempuan itu tidak boleh. Tapi ngaramet mah lantaran darurat. Kan tong geuleuh ngaramet mangke mulai ngaramet mulai melak pare Bu. Tapi sesuai dengan hukum Islam ad-daruratu tubihul mahdurat. Setiap madorot membolehkan yang dilarang. Yang besar-besar seperti wudu diganti dengan tayamum, itu kan keren darurat. Dan tayamum itu nilainya sama seperti wudu. Bolehkah kita lagi safar tidak tayamum? Boleh. Wudu saja saya mau, boleh. Tetapi harus tahu dulu gitu bahwa tayamum itu bukan wajib.
Tayamum itu boleh, dalam Al-Quran kan boleh. Wa in kuntum marda aw ala safarin fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau sakit atau bepergian boleh air diganti dengan tanah, boleh. Nama boleh itu bukan wajib. Nah, waqala Abu Musa dan berkata Abu Musa, waqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menutup rukbataihi, dua dengkulnya, hina dahola Utsman, tatkala ketemuan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman masuk ke Rasulullah. Rasulullah lagi membuka pahanya. Nah, ini termasuk hadis mu'allaq. Sahabat Bapak Bukhari membuang seluruh isnad kecuali seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi tidak menyebutkan panjang-panjang gitu, yang belasan sampai belasan gitu. Hanya nyebut Abu Musa saja. Inilah contoh yang real di dalam Bukhari di bab paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis mu'allaq ini, banyak kaum muslim yang menyatakan kenapa ditutup? Ditutup karena itu adalah aurat. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa itu bukan aurat. Sebab di suatu waktu Rasulullah pun pernah terlihat oleh orang lain, artinya sahabat, pahanya terlihat. Untuk Rasul itu tidak mungkin kalau tidak mengenai hukum. Jadi para ulama mengambil dari pantat ke dengkul lebih baik ditutup. Jadi yang menyatakan aurat terpenuhi, yang menyatakan bukan aurat juga terpenuhi. Disebutnya thariqatul jami'. Nah, Bu Ari, bagaimana hadis mu'allaq ini bisa ditolak? Al hadisul mu'allaqu mardudun. Hadis mu'allaq itu tetap ditolak, diamalkan. Sebab apa? Sebab faqad fuqidah syar'un min syurutil qubul. Sebab tidak ada syarat-syarat hadis sahih, hadis yang harus diterima. Apa? Dulu kalau ingat para ibu udah ditulis dalam buku, dalam catatan, ciri-cirinya hadis sahih salah satunya adalah ittisalu sanadi. Bersambung-sambung sanadnya, tidak terputus-putus. Apakah terputusnya oleh satu rawi atau banyak rawi, maka itu kehilangan nilai kesahihan hadis. Tetapi begini Pak Ibu, supaya tidak jatuh kepada pembahasan yang bertele-tele, bahwa para ilmu hadis, kalau hadis mu'allaq itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka hadis mu'allaq bisa diterima. Sebab kesahihan dua kitab ini sudah tidak diragukan lagi. Yaitu hadis sahih yang mutahab
yang dirundung oleh korina menjadi dua kitab yang paling sahih. Jadi mungkin di dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis mu'allaq yang besar itu bakal diterangkan kenapa Bukhari sampai tidak menyebutkan sanad yang banyak, hanya menyebutkan sahabat saja yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Oleh karena itu hadisnya bisa diterima. Kalau saya mengamati olahraga, apakah orang perempuan dalam olahraga itu boleh-boleh saja gitu. Saya belum ada seminarnya gitu. Apakah olahraga termasuk madorot gitu? Kalau ngaramet jelas madorot. Tapi ngaramet itu dengan sehawak dua apapun. Kamu teu ngaramet teu makan gitu kan. Keluargana oke disebutnya madorot. Tapi kalau olahraga termasuk itu enggak ya? Saya kurang tahu juga, ya, belum ada seminarnya. Belum ada seminarnya. Nah, tetapi ada kategori-kategori hadis mu'allaq yang bisa diterima di dalam Muslim sih tidak ada, hanya dalam Bukhari yang ada. Kalau hadis itu dengan sigoh atau ucapan ya, sigoh itu ucapan pasti, pasif dan lawan pasif itu, aktif dan pasif. Kalau ucapannya itu aktif, itu hadisnya bisa diterima. Tapi kalau ucapannya itu tidak aktif atau pasif, itu tidak boleh diterima. Itu menurut ilmu hadis tapi ya. Mana ucapan-ucapan yang aktif, umpamanya menyatakan qala Rasulullah bersabda, zakaro Rasulullah menceritakan, haka Rasulullah menceritakan juga. Itu qala zakaro, haka itu disebutnya bahasa yang aktif, bahasa yang jazmi, istilah bahasa yang jazmi. Menurut ilmu hadis, bahwa hukum bisihatihi, maka bisa ditetapkan hadisnya itu sah. Tetapi kalau sigohnya tamrid, istilah kalau istilah bahasa mah yaitu pasif dan aktif, kalau istilah ilmu hadis mah disebutnya jazmin dan tamrid. Kalau tamrid mah bahasanya itu kila, cenah, tukiro, dikatakan, hukia, diriwayatkan, diceritakan. Tapi kalau pasif, kalau aktif mah pola, bersabda, zakaro, menceritakan. Jadi bedanya itu antara aktif dan pasif. Haka, menceritakan. Tapi kalau kila, diceritakan, dibejakeun cenah. Dukiro ucuk, hukia juga beja. Bedanya di situ. Kalau dalam ilmu bahasa seperti dalam ilmu nahwu disebutnya fa'il dan maf'ul. Kalau qala dzakara haka disebutnya fa'il. Tapi kalau kila dzukira hukia disebutnya maf'ul. Dan dalam bahasa biasa disebutnya aktif dan pasif.
Kalau bunyinya itu aktif, maka hadis dalam Bukhari itu akan disebut sahih. Tapi kalau bunyinya itu tamrid, pasif, maka hadis itu mardud, artinya ditolak. Jadi begitulah para ulama ilmu hadis begitu berjasanya untuk mencari kesahihan berita dari Rasulullah SAW, sehingga penyelidikan nanti ada yang dibahas dalam hadis itu menceritakan kelahiran isnad, kematian isnad, keseharian isnad, itu menentukan untuk nilai dhaifnya itu apa gitu namanya. Kebohongan isnad, kelupaan isnad, kesengajaan isnad dalam salah itu juga mempunyai nama khusus. Jadi masih gampang mencari hadis sahih daripada hadis dhaif itu. Banyak namanya, tetapi pada dasarnya mah hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, itu aja udah. Pendek sekali. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang sahih itu dua, yaitu hadis sahih dengan hadis hasan. Yang tidak diterima itu banyak. Mungkin ada belasnya yang harus kita ketahui, tapi pada dasarnya sudah saya kemukakan tadi ada 6 nama, ada 6 istilah, yaitu mu'allaq yang kita bahas sekarang, mursal, mu'dhal, munqati, mudalas, dan mursal khafi. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah mu'allaq. Hadis mu'allaq itu yang dibuang di awal isnadnya satu rawi atau beberapa rawi berturut-turut. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam bab permukaan, di dalam bab awal menceritakan tentang aurat laki-laki, dan hadisnya waqala Abu Musa ghatton Nabi SAW rukbataihi hina dakhala Utsman. Kata Abu Musa, Rasulullah menutupi dua dengkulnya karena dia ketamuan oleh Utsman. Nah, maka dianggap dari dengkul sampai paha itu adalah aurat. Dan ada ya di satu peristiwa lagi bahwa Rasulullah terlihat pahanya oleh para sahabatnya. Dan kedua, asal persoalan itu diijma menjadi lebih baik dari dengkul sampai paha itu ditutupi buat laki-laki. Tapi dalam main bola sudah tidak ada yang menutup itu. Itu karena dia main bola. Makanya saya contohkan kepada hukum Islam itu adalah elastis, yaitu tatkala melaksanakan syariah itu berat, maka akan diturunkan caranya dan batasannya, seperti wudu diganti dengan tayamum buat yang sakit karena darurat. Ada air atau tidak ada air, buat yang sakit boleh wudu. Yang bepergian ada air atau tidak air boleh tayamum.
Boleh tayamum, boleh tidak wudu. Tapi pengertian boleh itu bukan wajib. Jadi kita kalau kawan kita saya mau wudu, jangan rame lah. Sebab hukumnya boleh. Itu elastisnya. Makanya saya contohkan biar membumi gitu, biar membumi hukum itu bagi orang yang ngerambet. Saya kira dari dengkul ke bawah itu bukan aurat buat dia. Kalau aurat itu ya repuh lah gitu. Apalagi untuk hidup dia begitu. Itu terpaksa karena darurat. Ya dasarnya apa? Dasarnya hukum usul tadi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Setiap mudarat membolehkan yang dilarang. Hal yang sangat ekstrim saja seperti haramnya babi. Itu di ujung mengharamkan babi itu Allah mengatakan Pak Manidurro ghairu bagin pala isma alaih. Dalam Al-Quran itu di beberapa surat, hampir 3 surat itu. Barang siapa yang madorot, famanidurro, barang siapa yang madorot, memakan daging, bangkai atau darah, pala isma alaih. Dia dianggap tidak berdosa, tapi haramnya tetap. Hanya tidak dianggap berdosa oleh Allah Taala, tidak. Jadi dalam buku pelanggaran tidak ada. Sebab itu adalah rusuh dari Allah Subhanahu wa taala. Rusuh dalam ibadah, bagaimana kita kalau menghadapi rusuh dalam ibadah sesuai dengan perjalanannya gitu. Itu dianggap oleh Rasulullah yang terbagus menerima rusuh. Umpamanya di perjalanan boleh tayamum, itu tayamum itu lebih afdal. Di perjalanan itu boleh jamak qasar itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebab dalam hukum sosial, kalau ibu punya utang 200.000, terus kata yang mengutangkan bayar saja 100. Enggak, saya mau utangnya ke 200, mau bayar 200. Sehat mana berpikir? Saya mau utang lagi 200, tidak mau dilepaskan 100 lagi jadi bayar 100. Jadi wajah saya kemana ini gitu umpamanya gitu. Manusia suka gitu. Padahal agama Islam mengharuskan kalau orang yang tidak bisa untuk bayar, maka boleh dikurangi atau dihapuskan hutangnya begitu. Nah, sekarang ada yang menghapuskan atau mengurangi hutang. Sehat mana orang yang menerima dihapuskan hutang dengan yang tidak menerima? Enggak mau, saya mau bayar aja. Bang saya juga pinjam 200 mau bayar 200. Ya sudah bayar 100, enggak mau 200 aja. Sehat mana berpikir? Jadi yang sehat yang memberikan pembebasan gitu, sesuai dengan syariat. Yang tidak terima, dia tidak paham agama gitu. Yang seperti itu. Jadi dalam tayamum dan jamak qasar di perjalanan itu juga lebih baik kemurahan Allah itu diterima. Lebih baik rukhsah Allah itu digunakan sehingga kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan begitu. Orang yang menggunakan rukhsah Allah, orang yang terpuji. Artinya ya otaknya sehat, Bang. Kalau memang boleh di jamak qasar, kenapa tidak gitu kita jamak qasar gitu. Ya sekian Pak Ibu, apa yang ada yang bertanya? Kalau ditambah lagi pembahasannya lain lagi sebab mu'alaq itu seperti itu.
tinggal kita membahas mursal nanti. Hadis mursal. Jadi hadis mursal itu ada kalanya dengan bahasa yang pasif dan yang aktif. Atau dalam bahasa nahwu mah ada fa'il dan maf'ul. Dalam bahasa ilmu hadis disebut ada bahasa jazmun dan bahasa tamridun. Yaitu kesamaannya pasif dan aktif. Seperti qala dzakara haka itu adalah aktif. Sedangkan kila dzukira huki adalah non aktif atau amrid atau maf'ul bahasanya. Nanti kita bahas di lain waktu tentang mursal dan seterusnya. Nanti banyak-banyak gue tidak ingat lagi gitu ya. Cukup saja satu dulu, yaitu yang mu'allaq. Yang mu'allaq itu yaitu di mana yang melewatkan hadis seperti Imam Bukhari menghilangkan seluruh isnad kecuali menyebut seorang sahabat saja, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Itu contohnya mu'allaq. Jadi kalau ibu mendengar Mubalik nyebut ini hadis mu'allaq itu seperti itu. Sekian dulu Bu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Dan saya ingin cepat pulang, takut hujan. Soalnya rumah saya roboh sebelah, ininya rengnya itu yang hancur, lagi diganti sama baja ringan. Ada yang kerja. Damang-damang. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita maju, tegakkan kebenaran. Songsonglah masa depan gemilang, kita bersatu dalam persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang, tegakkan dinul Islam. Songsonglah era kejayaan Islam, mari tegakkan panji persatuan Islam. Mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan jiwamu, teguhkan tekadmu. Mari kita bersatu padu dalam jamiah persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai-berai, satukan tekadmu, teguhkan jihadmu. Persatuan Islam, bukan daulat iman. Persatuan Islam, menjaga kemurnian Islam. Persatuan Islam, kokohkan daulat Islam. Mari kita bersatu, teguhkan jiwamu, berjuang dalam jamiah persatuan Islam. Dengan bismillah kita berjuang. Dengan bismillah kita berjuang.